Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Sesuai dengan yang saya janjikan, kita akan membahas 5W1H. Semangat dulu teman-teman. Di malam minggu yang berbahagia ini, teringat satu kalimat yang pernah disampaikan oleh senior di tahun 85. Siapapun kita, sekolah apapun ke depannya, Anda akan menghadapi 5 pilihan. Apakah itu? Pertama, apakah Anda siap menjadi birokrasi? Kedua, apakah Anda seorang praktisi? Ketiga, apakah Anda seorang aktivis? Keempat, apakah Anda siap untuk entertainment? Dan yang kelima, apakah Anda siap untuk berwirausaha atau bermain di dunia education? Dari kalimat seperti itu, teringat lagi sahabat-sahabat yang sudah malang melintang dengan pemaknaan yang berbeda tentang 5W1H. Baik, kita belajar teman-teman, apakah itu 5W1H? Sejarahnya, implementasinya, contohnya. Namun saya ulangi, siapapun yang sedang berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan di dunia praktisi, bahkan belum selesai ataupun sudah selesai, maka kita dihadapi kepada situasi yang memang kita harus pilih. Dan alhamdulillah saya pernah semuanya. Pertama, apakah Anda berkeinginan dan siap menjadi birokrasi? Birokrasi pemerintahan, birokrasi lembaga sosial, birokrasi orsos, OKP. Yang kedua, apakah Anda akan eksis untuk senantiasa menjadi aktivis? Katakanlah praktisi yang kedua, aktivis yang ketiga. Dan yang keempat menjadi dunia entertainment. Dan yang kelima berwirausaha, namun tetap bermain di dunia pendidikan. Nah, jadi 6 kan, tapi yang 6 ataupun yang 5 ini kembali ke diri kita untuk memilah dan memilih. Tentunya, ayo kita telah dengan rumusan yang berkembang dan sebuah fakta sejarah dalam kehidupan saya menonton orang lain. Mari kita lihat. Yang menarik di sini adalah yang poin 2. Poin 2 dan poin 3. 5W1H. Ada yang mengatakan ini yang saya terima di tahun 85 ya begini, tapi faktanya tidak begini. Ayo kita lihat. Untuk dan bagaimana kepada 5 pilihan yang tadi, maka kita dihadapi untuk belajar dan belajar tentang apa. Apa itu kehidupan? Dan siapa sih yang akan kita teladani? Siapa sih yang akan menjadi tempat kita bertanya? Siapakah panutan kita, idola kita? Masa kecil mungkin Batman. Ya. Itu teori yang pertama. Jadi sesudah what to who. Tapi saya coba yang saya anut adalah setelah what why. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan disiapkan? Maka mengapa kita perlu memprakondisikan? Hari ini adalah kesiapan, tantangan menghadapi masa mendatang. Masa lalu menjadi sebuah energi positif. Masih ingat kan 5K? Konsep. Kedua, komitmen. Maka yang
yang ketiga di konsep yang saya pegang atau yang saya selalu pegang, maka adalah siapa. Walaupun 2 dan 3 ini bisa dibulak-balik. Mari kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah kapan. Kapan kita ingin membuat sebuah perubahan. Kapan kita ingin membuat draft dan desain sebuah pembelajaran. Kapan dan kita prakondisikan untuk menjadi wirausaha. Kapan dan bagaimana kita ingin menjadi aktivis ataupun praktisi. Di mana sih tempat kita berkiblat? Di mana sih kita tempat dan bagaimana kita berusaha untuk senantiasa belajar dan belajar, sharing. Nah, ini yang menarik. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana mewujudkan sebuah rencana? Bagaimana memulai untuk dan bersinergi dengan who atau orang yang pantas dan kita anut. Bagaimana untuk kita bisa, dan bisa. Maka pahami sebuah strategi, pahami sebuah kiat. Zikir, pikir, ukir. Edisi yang ke-6 ini, ayo kita pelajari siapa sih sebetulnya pencetus, penggagas, dan di awalnya kepentingannya apa sih 5W1H? Ayo kita lihat. Ternyata inilah teman-teman, di mana titik awal dan dirumuskan 5W1H adalah sebuah rumusan yang diawali untuk menelaah sebuah berita, untuk membuat sebuah berita, bahkan bisa dipakai penyidikan dan dipakai untuk apapun. Kembali kepada 5 bingkai tadi. Bingkai atau kehendak ya, atau keinginan. Birokrasi, praktisi, aktivis, bermain entertainment, bagaimana menyenangkan orang lain dan kita ikut senang, dan education, pembelajaran, bisa pelatih, bisa pendidik, bisa pengajar. Tapi bagaimana 5 poin keinginan tersebut bisa bersatu, bisa seiringan, atau tetap kita, integritas kita mau cukup satu, itu pilihan hidup. Baik, janji saya kembali kita coba lagi. Ya. Kita coba lagi. Untuk dan bagaimana menguasai situasi ini. Jadi diawali dan saya nonton kehidupan. Teman-teman saya sambil kuliah membuat berita. Dari para seniornya di organisasi ekstra kampus, dan alhamdulillah hari ini bagi seorang yang melatih diri untuk mampu merumuskan 5W1H ke domain yang pertama, orang yang independen, pembuat berita. Apa yang akan dibuat beritanya? Siapa? Kenapa orang itu? Why? Ada apa? Di mana? Kapan terjadinya pelantikan? Kapan terjadinya pembunuhan? Kapan terjadinya situasi yang ingin diceritakan? Berita, dan akan menjawab di mana? Maka kembali dituangkanlah sebuah how untuk dan bagaimana para pembaca menikmati halaman demi halaman. Bagaimana kalau ini dikemas dalam sebuah dan pemikiran aktivis misalnya, atau praktisi untuk menghadapi sebuah aksi, sebuah pentas bagi orang seni, sebuah desain untuk dan bagaimana tontonan menjadi tuntunan. Itulah teman-teman sedikit dan gambaran tentang 5W1H. Namun
kembali akan saya dan coba untuk melihat situasi yang terjadi pada saat mengapa dan kenapa. Baik kawan-kawan, kita lihat lagi komitmen, kenapa dan mengapa. Sebuah komitmen yang disampaikan oleh Rudyard Kipling, ya, awalnya seorang penulis, awalnya seorang penyair. Bagaimana kalimat menjadi sebuah keindahan? Bagaimana kalimat menjadi yang pendek jadi panjang, bercerita. Lambat laun menjadi sebuah sastra. Sastra itu keindahan. Sastra itu bagaimana menakutkan menjadi semakin misteri terungkap dan sebagainya. Kembali ke sudut pandang seorang penulis. Tapi lambat laun bergeser dari seorang penulis, jurnalistik bercerita, berkembang menjadi sebuah cerita fakta yang sudah terjadi dibawa kepada wilayah publik, desain pemikiran, sehingga idenya lambat laun menjadi berita. Berarti kembali kan ke rumusan yang sebenarnya adalah who. Yang keduanya who, bukan why. Tapi nanti ya kita lihat ya. Ternyata lambat laun, nah inilah mungkin Bapak baru menyadari lambat laun, nah terjadilah menjadi penelitian ilmiah dalam konteks akademis ataupun dalam konteks pengembangan SDM. Tapi Bapak yang menariknya adalah aktivitas lain-lain. Maka jangan aneh, dunia politik, dunia intelijen. Bagaimana 5W ini menjadi sebuah panduan yang memuat pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, tentunya ada 5 who, mungkin. Ada 5 pertanyaan, ada 5 why, mungkin. Kemampuan membuat pertanyaan dan kemampuan happy endingnya yang paling bawah bagaimana, maka jangan aneh masuk wilayah penyidikan, polisi, kejaksaan. Fakta yang sebetulnya terjadi bisa sampai sebegini. Jaksa itu sama si pengacara juga. Membuat seni argumentasi, membuat seni meringankan, bahkan memperberat. Seni advokasi menjadi seni tuntutan dan sebagainya. Dasarnya pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Waduh, ini masalah kurang nih. Maka itu dan bisa dianggap mampu menjawab unsur 5W 1H. Dianggap baik, ya, balik. Dianggap baik kalau dan bila mana 5W dijadikan pedoman. Kembali ke sudut pandang, kembali ke persepsi, kembali ke niat awal. Zikir, pikir, ukir. Kalimat pembagi, kalimat awal, kalimat make to manage. Tetap siapa kita? Mau kemana kita? 5 poin. Saat saya menjadi 5 yang saya lakoni birokrasi di sebuah yayasan. Birokrasi bukan hanya di pemerintah, bisa saja di pemerintah. Birokrasi bukan hanya pengambil kebijakan, tapi bagian daripada kolektivitas kepemimpinan di sebuah organisasi besar. Di KNPI, MPD, Majelis Pertimbangan Daerah, provinsi misalnya. Maka bagaimana memberikan pertimbangan-pertimbangan generasi muda atau mendapat SK dari bupati sebagai tim motivator dan fasilitator. Hanya kalimat tim menjadi bagian tim selama 4 tahun. Apa sih yang akan dikerjakan? Misalnya menjadi tim motivator dan fasilitator PSM si Kabupaten Subang dari bupati. Bagaimana kalimat itu menjadi kalimat yang ada aksi, paling tidak ada rumusan untuk dan bagaimana PSM, Karang Garuda, TKSK, tergantung
bunyi sebuah SK menjadi sebuah aksi lewat sebuah rencana kerja dan sebagainya. Baik, kita ulangi penutupnya. Walaupun sebuah fakta, walaupun sebuah testimoni dalam kehidupan yang saya tonton, di mana adik-adik saya, di mana teman-teman saya sewaktu kuliah, belajar menulis sebuah berita, menulis sebuah puisi, menulis sebuah skenario, menulis sebuah naskah, diuji coba, di ekpos. Maka alhamdulillah kawan-kawan saya di Kalimantan ada yang menjadi wartawan, bahkan jadi pimpinan redaksi, bahkan jadi pimpinan sebuah koran. Ada lagi yang make to manage, untuk mendesain sebuah 5K disinergikan dengan 5W1H. Alhamdulillah, ada yang sudah jadi gubernur, yang sudah jadi bupati, ada yang sudah jadi menteri, karena kemampuan mensinergikan impian sebelum selesai sekolah. Sekolah apapun, lulusan apapun, kembali Anda dihadapi untuk memilih satu atau lima-limanya birokrasi. Dengan energi 5W1H, birokrasi yayasan, birokrasi dunia olahraga, birokrasi band, seni, dan sebagainya, menjadi praktisi, ya, menjadi aktivis. Ada teman saya menjadi aktivis, dari bicara, dari kemampuan seni mengadvokasi, argumentasi disposisi, argumentasi deskripsi, menjadi sebuah advokasi, menjadi sebuah bargaining sharing. Maka birokrasi, praktisi, aktivis, kewirausahaan, menjadi dunia usaha, dan menjadi pelatih kehidupan. Guru, pelatih, dosen. Maka yang saya kenal di usia 25, diuji coba, kadang ingin menjadi A, B, C, D. Maka ayo kita lihat lagi, kita perkuat lagi. Dari seorang penulis dan penyair, menjadilah sebuah keindahan. Tadi selalu saya ungkapkan, Rudyard Kipling digunakan awalnya di sastra, bermain di jurnalistik. Sastra, sebuah tulisan menjadi sebuah keindahan. Sebuah tulisan menjadi sebuah seni. Jurnalistik, berita kejadian, berita menggambarkan lingkungan, tontonan, traveling, karirah ke daerah akademis, ke domain akademis, penelitian ilmiah. Nah, ini yang menarik. Aktivitas sehari-hari, aktivitas lain. Maka dimungkinkan seorang birokrasi tapi dia bermain entertainment. Dimungkinkan seorang birokrasi tapi dia mempunyai amanah di kehidupannya untuk menjadi praktisi dan aktivis.